Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, sekarang masih di channel kami Pak MS kali ini, yaitu video kali ini yaitu membahas lanjutan ya, part 3 ini sekarang ya, yaitu masih materi kimia tentang tata nama senyawa ya. Dari kemarin kita pelajari part 2 itu tata nama senyawa kovalen ya. Nah, part 1 itu pengenalan tentang apa itu lambang unsur dan apa itu rumus kimia ya. Nah, yang baru bergabung silahkan tonton dulu sebelumnya di part 1 dan part 2 supaya di part ini Anda tidak mengalami kegagalan kepahaman ya, atau gagal paham ya, simpelnya seperti begitu ya. Oke. Sekarang kita masuk senyawa ion biner. Nah, saya sudah jelaskan bahwa biner itu biner itu adalah 2 ya. Jadi kita masuk di tata nama senyawa ion yang 2 atom. Nah, yang 2 atom ya. Jadi di sini baru kita bahas 2 atom. Nanti kita bahas yang lebih dari 2 atomnya kayak di poliatomik, hidrat dan ini ya, organik ya. Nah, kita ingatkan lagi apa itu senyawa ion ya, senyawa yang antar atomnya memiliki ikatan ion. Nah, ya. Jadi kedua atom ini kan ada 2 atom. Atom satu dengan atom yang lain itu berikatan secara ionik. Beda tadi yang kemarin part 2, part 1. Part 1 kovalen, dia berikatan secara kovalen. Makanya namanya ikatan kovalen ya. Nah, beda ya. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu ikatan ion, silakan tonton lagi tentang ikatan kimia. Itu di materi tentang ikatan kimia di semester kelas 10 semester 1 ya. Karena ini sekarang semester 2 ya, semester genap. Nah, simpel saja dulu ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan antara unsur atau atom, unsur logam dan unsur non logam. Nah, silakan dibaca didengar ucapan saya rasa tulisan saya bisa dibaca. Ikatan antara unsur logam dan unsur non logam, bacanya non logam. Tidak apa-apa, saya perbagi dulu. Unsur non logam. Nah, berbeda waktu part 2 itu ikatan kovalen itu unsur non logam dengan non logam ya. Non logam dan non logam. Sudah saya jelaskan apa itu non logam, apa itu logam ya. Nah, jadi karena ikatan antara logam dengan non-logam, ini logam sifatnya dia ciri-cirinya melepas elektron ya. Jadi melepas elektron. Sedangkan non-logam apa? Ya, betul, menerima elektron. Jadi di sini skill-skill untuk mengetahui kapan atom menerima, kapan atom melepas itu diperlukan dasar-dasar ini ya. Yang ada di semester 10. Kelas 10 semester 1 ya. Materi konfigurasi elektronnya, struktur atom. Situ dijelaskan dengan ikatan kimia ya, khususnya ikatan kimia. Di situ jelaskan bagaimana kalau melepas elektron, bagaimana kalau menerima elektron. Jadi segala sesuatu saya ingatkan, saya tekankan lagi bahwa jika ada suatu atom atau unsur melepas elektron berarti dia bersifat logam atau dia termasuk unsur logam. Sedangkan kalau menerima elektron dia unsur non logam. Nah, masalah bagaimana prinsip ikatannya silakan tonton saja lagi ya di ikatan kimia ya. Ya. Oke. Jadi untuk bagaimana caranya kita tahu apakah ini ion kah atau kovalen? Caranya cek melepas elektron kah atau menerima elektron. Misalnya NaCl lagi ya, tidak apa-apa ya. Ini misalnya ada senyawa NaCl soalnya. Maki tahu kan ini cerita maki kasih nama. Nah, apakah kita kasih nama ini aturan senyawa kovalen kah, senyawa kovalen biner yang tadi yang di part 2, ataukah aturannya di senyawa senyawa ion biner. Nah, caranya itu ya cek dia apakah dia melepas dan menerima ataukah melepas dia ataukah dia menerima. Nah, coba kita cek dulu. Misalnya Na11 nomor atomnya, Cl17. Kita tulis konfigurasinya 281. Oh, kalau 1 elektron valensinya berarti dia melepas ya.
melepas 1 elektron ya. Langsung saja ya. Cl287 7 elektron valensinya berarti dia menerima 1 elektron. Menerima satu elektron ya. Jadi karena ada melepas dan menerima, berarti pasti ini NaCl senyawa ion ki. Berarti untuk kasih nama pakai ki aturan ion ya. Seperti begitu ya. Jadi sekali lagi untuk membedakan mana ion, mana kovalen, tulis ki konfigurasinya begini. Ya, apakah dia melepas atau menerima ya. Kalau dia menerima, dia senyawa kovalen. Kalau dia melepas dan menerima berarti dia senyawa ion ya. Nah, ya sekarang kita kasih contoh lagi. Langsung caranya kasih nama bagaimana. Misalnya ada, anggaplah ini senyawa ion ya. Tadi NaCl ya, kita sudah buktikan ya NaCl merupakan senyawa ion. Nah, NaCl kalau dia rumusnya ion sangat mudah dia jika dibandingkan dengan senyawa kovalen tadi. Kalau senyawa kovalen kita harus menghafal ini yang bahasa Yunani, ini yang angka-angka mono, ditri, tetra, penta, heksa dan seterusnya sampai deka yang 10. Nah, kalau dia ion tidak perlu ya, tidak perlu. Langsung saja nama atom kirinya ditambah nama atom kanan tambah ida. Nah, seperti itu saja. Jadi misalnya ya. Nah, nama atom kiri yang di kiri ini toh kiri kan Na. Nah, kenapa dia kiri? Pasti dia kiri di situ ya. Nah, sekarang anggaplah Na, kita tidak tahu namanya apa ya. Anggaplah karena Anda baru pemula, maka lihatlah tabel periodik ya ini. Tabel periodik Na ini Na. Namanya natrium dan memang di sebelah kiri. Makanya Na duluan ditulis 1A ya. Sedangkan Cl sebelah kanan sekali 7A. Coba lihat Cl. Di angka nomor 17 sebelah kanan ya. Jadi pasti kalau ditulis sih Na dulu baru Cl ya. Na itu natrium, Cl itu klorin ya. Jadi sangat tidak mungkin kita tulis begini ClNa, tidak mungkin ya, salah itu kalau begitu karena aturannya sekali lagi saya ingatkan bahwa atom yang di sebelah kiri dalam tabel periodik dulu ditulis, baru atom di sebelah kanan dalam tabel periodik. Begitu caranya menulis rumus kimia ya. Jadi salah itu kalau bilang Kak ClNa. Nah, jadi tadi Na di kiri tadi itu karena dia di kiri Na, nama atom kiri namanya natrium. Ya, natrium. Tambah. Sekarang nama atom kanan namanya klorin tadi ya. Saya langsung saja ya. Nah, klorin, lihat saya di tabel periodik ini tadi kanan ya. Kanan, yang di kanan. Nah, kemudian tambah ida. Nah, setelah itu kita langsung buatkan namanya natrium. Kalau ingat sama sebagaimana kovalen juga di ion juga begitu. Kalau nama sebelah kiri tidak perlu diganggu gugat lagi. Langsung saja apapun namanya di tabel periodik itu juga kita tulis di penamaan senyawanya ya. Nah, sudah natrium. Nanti dimasuk di sebelah kanan. Hati-hati harus dilebur ini kata inde yang menjadi ida ya. Jadi natrium klorida. Natrium klorida. Jadi inilah namanya NaCl, nama kimianya, istilahnya bahasa kimianya. Jadi ini kalau bahasa Indonesia ini garam dapur ya, garam yang ada di dapur. Garam dapur istilahnya. Jadi garam-garam Anda itu yang ada di dapur itu pasti nama senyawa atau nama kimianya itu natrium klorida ya. Tapi kalau makanya sekali lagi saya ingatkan diperlukan sekali aturan-aturan begini supaya karena beda-beda ya, artinya garam dapur di berbagai negara, di Brasil, di Afrika, di Yunani, di Cina, beda-beda ya. Makanya supaya bisa cepat berkomunikasi antara ilmuwan kimia di Cina, ilmuwan kimia di Brasil, ilmuwan kimia di Afrika. Makanya diperlukan bahasa yang satu ini, nama kimianya sesuai aturan UPEC natrium klorida. Jadi kalau ketemu ilmuwan Cina, ilmuwan kimia Cina, kalau bilang bikin natrium klorida itu pasti mengerti, oh garam dapur maksudnya ini. Jadi ini sekali lagi fungsinya ini tata nama senyawa ya. Makanya diatur dalam UPEC, perkumpulan ilmuwan kimia internasional. Ya, saya rasa semoga Anda paham ya. Jadi sekali lagi kalau ion langsung saja, misalnya saya kasih lagi ya, MgCl2 misalnya. Saya langsung saja karena tadi tidak usah kita buktikan supaya cepat. Jadi MgCl2 ini ion. Nah, silakan dibuktikan sendiri pakai catatan tak, pakai cara yang seperti ini tadi NaCl. Nah, silakan dibuktikan sendiri ya. Ya, ini ion supaya cepat ya.
Jadi saya langsung saja, Mg apa itu? Ya, Mg itu kalau kita lihat di tabel periode namanya magnesium. Magnesium. Nah, kemudian nama di kanannya, ini kan tadi kiri, ini kanan ya, kanan. Nah, kemudian di kanannya Cl, klorin. Ditambah ida. Jadi ketika ditulis namanya magnesium klorida ya, magnesium klorida. Jadi saya rasa sangat mudah sekali kalau ion. Tidak perlu kita pakai mono D3, walaupun memang di sini Cl2, tapi jangan kita pakai di, karena ini aturannya ion. Tidak perlu. Kecuali kovalen, saya ingatkan lagi kovalen itu baru kita pakai mono D3 tetra penta ya, sesuai angka indeksnya ya. Nah, jadi itu nanti membedakan, oh kalau ada mono D3-nya pasti dia itu senyawa kovalen. Kalau misalnya nanti ada soal, kalau tidak ada begitu-begitunya, kemungkinan besar bisa saja dia senyawa ion ya. Sekaligus kita harus buktikan lagi ya sebenarnya kalau tidak masih ragu. Jadi saya rasa sangat mudah sekali. Misalnya saya kasih contoh lagi, tidak apa-apa. Nah, misalnya apa ya? Misalnya NaF ya, NaF atau Na2O, Na2O ya. Nah, ini merupakan senyawa ion. Karena kenapa? Ini senyawa logam. Ini unsur logam, ini unsur non logam. Berarti pakai aturan ion ya, pakai aturan ion. Nah, pertama nama atom kirinya langsung saja natrium di kiri. Kemudian yang kanannya apa? Oh ya, oksigen tambah ida berarti natrium oksida. Jadi simpel sekali, tidak serumit waktu di kovalen ya. Nah, jadi tidak perlu lagi ditulis yang angka indeksnya 2, karena aturannya langsung saja natrium oksida. Pasti itu mengerti orang, berarti kalau bilang natrium oksida berarti pasti itu Na2O ya. Tidak mungkin tidak. Jadi begitulah cara ion ya. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui juga yang perlu Anda ketahui jika ada aturan yang lain, jika ada atom logam yang memiliki dua macam dua macam bilox. Apalagi bilox ya, ingat lagi ya, di redox ya, dua macam bilangan oksidasi, atau bisa saja dua macam, kata lainnya bisa ganti ini dua macam melepas elektron ya, bahasa lainnya ya, melepas lainnya artinya begini, misalnya ya, contoh Fe itu sifatnya itu Fe bisa dia melepas 2 elektron, bisa dia doples, dan bisa dia 3-. Nah, itu Fe. Jadi lain lagi tata namanya kalau dia ada 2 macam. Karena hati-hati harus bisa bedakan mana Fe yang melepas 2 elektron, mana Fe yang melepas 3 elektron. Begitu memang dia kalau Fe. Biasanya memang itu yang begitu adalah unsur-unsur di golongan B ya. Yang golongan B kebanyakan di sini ya, kebanyakan. Tapi ada juga yang satu macam dia melepasnya. Beda golongan A. Golongan A itu semuanya, hampir semuanya ya, terutama yang di atas itu, dia kalau 1A melepas 1, kalau 2A melepas 2. Itu ketetapan nih. Kalau dia golongan B itu hati-hati ya. Kayak Fe tadi 2 macam dua macam di sini. Kadang itu Fe melepas 2i, kadang itu Fe melepas 3i, atau dengan kata lain sama aja dengan bilox ya. Masih ingat dengan bilox, ketika kita mau cari biloxnya ini Fe, kalau ini Fe di sini yang saling kari, biloxnya positif 2. Kalau ini Fe yang di sini saling kari, biloxnya positif 3. Jadi beda namanya kalau biloxnya Fe positif 2 atau biloxnya positif 3. Atau dengan kata lain sama aja kalau saya bilang melepas elektronnya. Beda itu kalau Fe yang melepas 2 dengan Fe melepas 3. Itu pada logam golongan B ya. Tentu ada juga golongan A yang bagian bawah ini ya. Bagian di bawah ini. Periode 5. Sekitar periode 5 itu biasanya 2 macam ya, atau bahkan ada 3 macam. Yang periode 5 golongan A. Tapi kalau bagian atas
Itu golongan A itu sudah ketetapan nih, melepas 1, melepas 2, menerima 1, menerima 2, dan seterusnya ya. Ya, ada memang pengecualian ini. Jadi misalnya kayak seperti ini, contohnya misalnya FeCl2. Di sini kalau kita cari biloxnya di sini kan yang prioritas apa? -1 ya, -1. Jadi -2, Fe-nya positif 2. Di sini supaya sama dengan 0. Artinya di sini Fe melepas 2 ceritanya. Karena kan Cl kan menerima 1. Sedangkan Cl-nya 2. Berarti dia di sini Fe melepas 2 supaya sama yang dilepas dengan sama yang diterima ya. Ingat Cl itu selalu menerima 1. Karena ada 2, berarti harus Ki menerima 2 karena Cl-nya ada 2. Jadi begini caranya kasih nama. Besi dalam kurung 2 pakai angka Romawi klorida. Jadi ini maksudnya kalau ada dalam kurungnya ini berarti ini besi dalam keadaan melepas 2 atau dalam keadaan biloxnya sama dengan 2. Sama gitu ya, sama gitu kalau saya bilang bilox dengan melepas elektron sama-sama ya. Sama maksudnya ya. Sama sekali maksudnya. Jadi itu juga bisa kita ketahui bahwa kalau ada dalam kurung soalnya seperti ini ya, berarti oh ini besi lebih dari satu macam Ki. Ada 2, mungkin ada yang lain. Misalnya tuh kalau misalnya yang diketahui ini ya, misalnya kalau itu yang diketahui. Jadi kalau misalnya yang lain bentuk lainnya FeCl3. Kalau begini FeCl3 di sini ini namanya besi 3 klorida. Besi 3 klorida ini kalau ini. Karena kenapa biloxnya sini positif 3. Di sini kan -1 jadi -3 sama dengan 0. Ingat ya, saya cara cepat saja lagi untuk mencari bilox ya. Jadi karena biloxnya positif 3, dalam artian kalau biloxnya positif 3 berarti dia melepas 3 ya, positif ya, melepas 3, maka namanya besi 3 klorida. Jadi beda ini yang di atas besi 2 klorida dengan besi 3 klorida. Pakai angka Romawi Ki, pakai angka Romawi. Jadi besi 3 klorida ya. Jadi begitulah. Ada beberapa pengecualian ya. Jadi harus Ki betul-betul lihat Ki, cari Ki informasi. Misalnya setiap unsur ini, unsur logam itu apakah satu macam ya atau dua macam. Khusus golongan A itu biasanya satu macam saja, apalagi yang di bagian atas ya. 1A, 2A itu satu macam saja. Kalau 1A melepas 1, 2A melepas 2. Coba ya. Coba contoh yang lain misalnya enggak apa-apa, saya tambahkan lagi Cu2O. Cu2O. Ini kan Cu apa? Cu itu tembaga. Jadi tembaga. Karena di sini O itu menerima 2 ya karena golongan 6A atau dia biloxnya -2, jadi -2 sama dengan 0, berarti di sini harus positif 2. Artinya Cu di sini positif 1 biloxnya. Jadi tembaga 1 oksida ya. Begitu caranya kasih nama ya. Saya langsung saja ya. Saya kan kalau ion kan langsung jadi ya namanya, nama kirinya baru nama kanan. Coba lihat lagi tak apa-apa, nama kiri nama kanan baru ida ya, langsung saja. Cuma memang ini yang ada dalam kurungnya yang Romawi itu yang 2 macam. Kalau ada juga yang begini Cu berarti ini tembaga 2 dalam kurung oksida. Jadi di atas tembaga yang biloxnya positif 1 atau dia melepas 1 di situ tembaga, sedangkan di bawah ini tembaga 2 ini tembaga yang biloxnya positif 2 atau bisa juga dikatakan dia melepas 2 elektron ke oksigen. Begitu karena ada 2 macam, makanya harus dibedakan supaya kita ini di sini tembaga melepas 1, di sini tembaga melepas 2. Karena ada sekali lagi karena ada 2 macam. Berbeda tadi nih, saya contohkan ini Mg, dia tidak perlu Ki kasih dalam kurung nih melepas 2. Karena kenapa? Karena Mg memang selalu melepas 2. Tidak bisa melepas 3, melepas 1, tidak bisa ya. Apalagi menerima. Begitupun juga Na. Karena dia golongan 1A, tidak bisa dia melepas 2. Dia sifatnya memang dia melepas 1. Beda dengan besi Fe. Ada dalam bentuk melepas 2, ada dalam bentuk melepas 3 ya. Jadi hati-hati Ki kalau kasih nama ion. Jadi cari tahu dulu apakah ini unsur logamnya, unsur yang melepasnya. Ini khusus untuk
ini khusus untuk unsur yang melepas. Apakah dia satu macam ji melepasnya ataukah dia dua macam melepasnya, ya. Jadi perlu hati-hati ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan khusus untuk tata nama senyawa ion biner ya. Jika ada yang belum dipahami, silakan di komen di video ini, nanti saya jawab sebagai Pak MS, dan ataupun di WA pribadi Pak MS ya. Mohon maaf atas kekurangan, semoga Anda paham. Terima kasih atas pertanyaannya sampai ke detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.